Sejatinya manusia memiliki ego di dalam dirinya. Namun dalam sebuah keadaan, sedikit menurunkan ego lebih baik daripada kita memikirkan penyesalan di kemudian. Setelah beristirahat di pos 1, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke pos 2. Namun, dari perjalanan pos 1 menuju pos 2, Ucok, tip pendakian kami yang paling muda, mengalami kendala. Yang awalnya dia membawa carrier, sekarang berganti dengan daypack yang dibawa Pak Apol. Cak, gimana Cak? Jadi apa kendala ini? Pernapasan. Di mana kena? Oh, pernapasan di paru-paru lah. Mana Cok? Ini om-om kita jiwa muda semua nih Cok. Sampai kalah. Iyalah. Dah, tandem 2 carrier. Pak Pu, gimana Pak Pu? Jadi tadi kan Ceng carrier sama Ucok nih. Ya. Kita udah sampai ke pos 3 mau menuju shelter 1 lagi. Gimana Pak Pu? Masih coba ya. Inilah om-om kita nih, jiwa muda, masih semangat muda. Itu harus tuh. Mas, Oi. gimana Mas? Oi, alhamdulillah masih kuat, belum muntah kuning lagi. Jangan sampai muntah kuning. Ya, namanya baru pemula langsung di hadapan gunung tertinggi, Ya, nomor 2 di Indonesia. jadi inilah pengalaman ya. Nah, ini pengalaman. Cuma pesan untuk yang belum mendaki, siapkan fisik, siapkan mental, jangan kalah penting siapkan dana. Nah itu dia. Oke? Kita lari ke ini kita nih orang Bangla. Gimana Bang? Hah? Kita udah sampai pos 3 nih. Jauh lagi ya deh. Enggak, 5 menit lagi lah. 5 menit. 2 kali belokan, 2 kali turunan. Biasa kalau udah sampai puncak habis biasanya. Iya, kalau puncaknya lagi beda lagi tuh. Setelah dari pos 3, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju shelter 1. Namun, saat perjalanan menuju shelter 1, Ucok, Bang Anas, dan Mas Yanto, langkah mereka semakin melambat. Banyak berhenti dan jauh tertinggal di belakang. Oke, sekarang saya Juple yang lagi ngerekam. Dan bapak kita nih, bos kita, udah sampai di shelter 1 pendakian Gunung Kerinci. Jadi 3 teman lagi ada di belakang. Jadi kami menunggu teman-teman yang di belakang 3 orang lagi, agar nantinya ketika sampai, kemudian kami bakalan makan siang. Makan siang Wak ya? Makan siang, oke. Kayaknya kami agak lama beristirahat di shelter 1 ini. Dan bakal lanjut setelah istirahat, bakal lanjut lagi ke shelter 2 dan shelter 3. Oke. Dari mana nih Mas? Dari Surabaya. Iya, kemarin kan kita sempat ketemu juga di base camp ya. Di base camp Makjus. Kami ngecamp dulu semalam, tidur dulu, nginap dulu semalam. Dan Mas ini yang dari Surabaya. Siapa namanya Mas? Saiful. Ya. Sama ya? Kenalan dulu. Oh, Saiful. Woi. Sama ketemu sama-sama Saiful ya. Oke. Tapi tak pakai jamin ya. Oh, enggak lah. Enggak pakai jamin. Jadi udah ngecamp semalam Mas ya? Iya. Di atas, dan sekarang perjalanan mau turun. Iya. Di bawah ketemu, di atas ketemu juga kita. Tapi kemarin di bawah tak sempat kenalan. Iya. Enggak sempat kenalan gitu ya kan. Tanya-tanya aja. Pas sampai di sini enggak tahu namanya sama. Nama sama. Keluaran tahun berapa? Iya. Hampir 1 jam menunggu dengan wajah tampak kelelahan. Akhirnya Bang Anas, Ucok, dan Mas Yanto tiba juga di shelter 1. Karena sudah masuk jam makan siang, kami membuka bekal yang sudah disiapkan sejak awal pendakian. Jadi kami tidak perlu lagi masak,
sampai buka bekal langsung makan. Hitung-hitung kan hemat gas, logis, dan tentunya tinggal makan karena sudah lapar juga sih. Setelah makan kami sedikit berdiskusi perihal pendakian, mengingat beberapa teman pendakian ada yang kelelahan dan sepertinya akan beresiko jika kami melanjutkan perjalanan langsung menuju shelter 3. Sedangkan dari shelter 1 menuju shelter 2 jalurnya panjang. Akhirnya kami pun memutuskan mendirikan tenda dan bermalam di shelter 1 guna memulihkan tenaga. Shelter 1 memiliki area camp yang cukup luas, jadi sangat cocok untuk pendaki mendirikan tenda di sini. Sambil menikmati panorama dari shelter 1, kami sedikit bercengkrama dengan pendaki lainnya. Ketika hari mulai sore dan cuaca semakin dingin, kami mulai masuk ke tenda masing-masing dan mempersiapkan makan malam. Paginya, seberes sarapan, kami mulai packing tenda dan melanjutkan perjalanan trekking yang cukup panjang menuju shelter 2. Oke, kami sekarang sedang melewati jalur pendakian Kerinci dari shelter 1 menuju shelter 2. Treknya lumayan berat ya, bukan lumayan sih, cukup berat. Karena dimana oksigen sudah mulai menipis dan treknya juga terus menanjak dan sedikit bonus. Mudah-mudahan kami sampai tepat waktu. Intinya kami trekkingnya santai aja. Yang penting selamat sampai shelter 3. Awalnya ritme perjalanan kami sama, tapi kemudian Bang Anas, Mas Yanto, dan Ucok kali ini semakin jauh tertinggal di belakang. Oke, sekarang kami udah sampai di shelter 2 pendakian Gunung Kerinci. Ini kami masih bertiga dan bertiga lagi teman masih di jalur trekking menuju shelter 2 Gunung Kerinci. Sekarang kami lagi beristirahat dengan teman-teman open trip dari Jakarta. Dan kemudian setelah stay atau standby atau menyantai di sini, berikutnya kami akan lanjut lagi menuju ke shelter 3. Ulang lagi. Ulang sekali lagi. Hitung dulu. 1, 2, 3. Gabung, Wak. Apa? Oke. Biasa semangat buaya ada juga kan. Oke. Yuk, mulai. Halo, penonton Jaga Prima. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Sukses terus. Tidak lama saat berhenti di shelter 2, kabut mulai turun dan semakin dingin. Bahaya nih kalau kami berlama-lama di sini. Dari shelter 2, kami mulai masuk tantangan baru, trekking lubang mancik atau lubang tikus, orang biasa menyebutnya ya. Trekking menuju shelter 3 memang tidak begitu panjang, tapi di sini membutuhkan tenaga yang lebih. Karena di beberapa titik kita diharuskan memanjat menggunakan webbing. Oke, sekarang saya sudah sampai di trek jalur pendakian menuju shelter 3. Treknya lumayan menguras tenaga. Tidak hanya kaki, tapi tangan juga berperan untuk memegang batang-batang kayu agar kita bisa naik ke atas. Dan walaupun jaraknya tidak terlalu jauh dari shelter 2 ke shelter 3, tapi tenaga yang dikeluarkan cukup ekstra menuju shelter 3. Oke, sekarang saya udah sampai di shelter 3 Gunung Kerinci. Ini camp terakhir pendakian di Gunung Kerinci.
Setelah ini kami bakalan mendirikan tenda dan menunggu teman 3 orang lagi yang masih di belakang. Bagusnya kan setelah dia sampai tendanya udah selesai. Ketika sampai di shelter 3, cuaca kurang bersahabat, kabut disertai angin. Karena saya dan Juple yang membawa tenda, jadi kami langsung memilih posisi dan mendirikan tenda. Agar nantinya kalau kondisi semakin buruk, bahkan hujan, teman-teman yang masih di belakang langsung bisa beristirahat. Di shelter 3 cuaca berubah begitu cepat. Ya seperti moodnya para ciwi-ciwi. Canda. Sebentar cerah dan sebentar berkabut. Untuk menghabiskan waktu sore, saya dan beberapa pendaki lainnya menikmati bentang alam yang disajikan di shelter 3. Walaupun dengan cuaca yang kurang bersahabat, tapi suasananya tetap bisa dinikmati. Cacing di perut sudah meronta-ronta, itu tandanya harus makan. Kami mulai masak dan mempersiapkan makan malam. Karena dini hari nanti walaupun cuaca sangat dingin, kami akan melanjutkan perjalanan menuju summit. Iya, puncak Gunung Kerinci. Tentunya kami harus tidur lebih cepat. Alarm mulai berbunyi. Walaupun dengan cuaca yang sangat dingin, satu persatu dari kami mulai bangun dan mempersiapkan perjalanan summit. Saat trekking menuju summit tidak hanya tim kami saja. Terlihat dari headlamp para pendaki yang nampak mengikuti trek pendakian. Walaupun cuaca cerah, namun anginnya sangat tidak bersahabat. Di sini kami tidak boleh terlalu lama berhenti karena sudah di ketinggian 3000-an. Dengan kondisi dingin dan berangin tentunya akan rentan terserang hipotermia. Untuk mengantisipasinya dengan jalan perlahan dan tidak terlalu lama berhenti agar suhu tubuh tetap stabil. Sebelum sampai Tugu Yuda dengan jarak pandang yang terbatas karena kabut, saya melihat Ucok menyusul sendirian. Dan Ucok mengatakan kalau Bang Anas, Pak Apol, dan Mas Yanto tidak dapat melanjutkan perjalanan summit. Asen yang sudah beberapa kali ke Kerinci ikut mengantarkan mereka balik ke arah tenda. Saya dan Ucok lanjut untuk menyelesaikan pendakian ini. Walaupun awal pendakian Ucok banyak mengalami kendala, tapi dia tetap semangat untuk melanjutkan pendakian menuju summit. Karena angin yang kencang, asap belerang Gunung Kerinci sesekali menghampiri kami di jalur pendakian dan membuat kami kesulitan bernapas dan bahkan sampai batuk. Tanpa disadari dengan cuaca yang masih berkabut, saya melihat para pendaki lain yang berkumpul di satu titik. Itu adalah summit. Akhirnya saya dan Ucok sampai di puncak Gunung Kerinci. Oke, sekarang saya dan Ucok sudah sampai di summit Kerinci 3.805 meter dari permukaan laut. Di puncak, para pendaki memiliki cara sendiri dalam mengapresiasi pencapaiannya. Tapi sayangnya saya dan Ucok tidak ditemani rekan-rekan pendakian yang sudah sama-sama merasakan bagaimana perjalanan trekking Gunung Kerinci. Mungkin nanti akan tergantikan kami summit bersama di tempat yang berbeda. Nantinya kalau diberi kesempatan lagi, saya ingin mengulang kembali pendakian ke Gunung Kerinci. Itu dulu cerita perjalanan saya dari Gunung Kerinci. Sampai bertemu lagi di petualangan saya berikutnya.